garden, ya, kemudian ada lapisan tanahnya. Nah, lapisan tanah itu akan dipindahkan ke suatu tempat, dia istilahnya menjadi lereng timbunan. Nah, lereng timbunan itu berarti adalah material yang sudah loose, sudah mengalami perubahan volume, ya, otomatis volumenya lebih besar dibandingkan dengan waktu dia masih dalam kondisi aslinya, seperti itu. Nah, sekarang kondisi kalau material itu sudah mengalami loss, biasanya kita akan masukkan dia ke kondisi material lemah atau istilahnya tanah, sehingga longsoran yang mungkin terjadi adalah longsoran busur, ya. Kalau untuk tanah, longsoran itu hanya ada longsoran busur. Selebihnya, sebentar ya, sebentar. Bu, lagi ngajar ini Bu, lagi mau ngajar. Ada apa Bu? Ya. Oh, dua Bu, seri pertama itu yang webinar hidrologi, yang satu lagi webinar batubara. Jadi bisa dibikin dua webinar, 2 SK ya. Boleh Bu, diatur aja Bu, diatur aja. Ya. Boleh. Boleh atau dosen-dosen tambang juga boleh lah Bu dimasukkan, kayak Pak Windu, iya Pak Windu, Pak Sadila, Kuni gitu, boleh dimasukkan Bu. Iya, 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 biar mereka juga dapat, iya, iya betul, iya. Makasih banyak ya Bu ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah kemarin kan kita sudah mulai prolog dulu ya tentang ini, mungkin saya bisa kasih lihat kayak apa ini ya. Tadi yang mana ya? Sebentar. Tadi sudah saya siapkan, kok hilang filenya, bentar ya. Bukan. Bentar, saya itu dulu. Saya lihat dulu. Dari dasar sana. Di bawah.
sudah ya, gaya penggerak, gaya penahan. Kemudian ini kemarin ya kita sudah. Kemudian ini konsepnya, kohesinya ya, dari kalau ini kan grafik kurva yang dibentuk dari apa nih? Kalau yang gambarnya kayak gini, uji apa ini? Triaksial. Kalau gambarnya seperti ini, uji apa? Triaksial. Uji direksi. Ya, kalau yang modelnya dia menyamping, ya, dia menyamping, digeser ke samping, itu dia berarti uji direksi. Tapi kalau dia patahnya atau bentuk sampelnya ini patahnya seperti ini, nah ini yang triaksial ya. Jadi kalau kayak gini, ini pasti membentuk sudut seperti ini pasti triaksial, ini uji triaksial. Tapi kalau yang bentuknya seperti ini, geseran sampelnya ya, sampelnya seperti ini yang direksi gitu ya. Jadi kalau kayak begini, ini kita lihat direksir, ini triaksial. Kalau direksir, kurvanya kayak gini bentuknya, bentuk kurvanya. Tapi kalau triaksial, bentuk kurvanya yang ini. Oh iya. Sorry. Nah, ini yang punyanya triaksial ya. Ini punyanya triaksial. Dia membentuk lingkaran Mohr. Kalau yang direksir bentuknya seperti ini kurvanya. Jadi kita harus harus ingat karena memang sama-sama menghasilkan nilai kohesi dan nilai sudut geser dalam. Cuma kalau direksir ini, maka hasilnya adalah kurvanya yang seperti ini. Jadi kalau sampelnya ini direksir, maka dia akan bergeser ini ya, patahnya di sini, kurvanya ini. Nah, kurvanya begitu ya, seperti ini. Tapi nilai C-nya sama kan, ini juga dapat C, ini juga ada nilai sudut geser dalamnya. Ini juga sama, ini adalah nilai C-nya ya, ini nilai C, dan ini adalah sudut geser dalamnya gitu. Jadi sama yang dihasilkan ya, cuma bentuk kurvanya berbeda. Jadi ini diingat ya, kalau yang triaksial itu bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini triaksial. Kalau direksir dia akan bergeser seperti ini sampelnya ya, ini, maka gambarnya seperti ini kurvanya. Jadi seperti itu ya. Oke, saya hapus. Lanjut, ini longsoran yang diakibatkan dari beban gravitasi ya, adanya kesetimbangan benda di atas bidang yang miring. Ini dasarnya ya, dasarnya teorinya seperti ini, sehingga W sin Vini ya, ini adalah merupakan gaya yang menyebabkan dia longsor ya, gaya yang bergerak ya, gaya penggeraknya, sehingga dia akan longsor. Kalau W cos-nya ini, nah ya, W cos ini dia merupakan benda atau badan yang menahannya ya. Jadi dia berusaha untuk menahan dari dari gelinciran ya, itu dia berupa gaya normal. Kemudian ini nanti kita lewati dulu ya. Nah, ini yang kita bilang lereng ya, lereng dari hasil galian tambang. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini kan, ini semua lereng nih dibentuk ya kan, dia gali di bawah
ya, dari permukaan kemudian dia sampai ke bawah ini kan semua dibentuk lereng. Ada berapa bands ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, banyak sekali bandsnya. Jadi dalam lereng, yang dimaksud dengan geometri lereng ini adalah geometri lerengnya, ya, atau yang bagus kali ya gambarnya. Saya gambar pakai ini. Ini yang dimaksud dengan geometri lereng. Dari sini ke sini, ini adalah tinggi lereng, ya. Ini tinggi lereng. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah sudut lereng, ya, alfa. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah lebar lereng. Jadi geometri lereng itu ada 3, ya. Yang pertama adalah tinggi lereng, yang kedua sudut lereng, yang ketiga lebar lereng. Kemudian data yang diperlukan untuk menghitung lereng adalah 1 itu kohesi, 2 sudut geser dalam, 3 bobot isi, 4 tegangan. Ya, jadi ada 4 tegangan, bobot isi, kemudian sudut geser dalam, dan kohesi. Itu untuk perhitungan. Jadi ada perhitungan, ada geometri, ya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi tambang itu kurang lebih seperti ini. Ini yang seperti ini nih, yang cukup kuat seperti ini biasanya ini tambang biji, gitu, ya. Oke. Nah, kalau untuk tanah seperti ini bentuk longsorannya, ya. Kalau untuk tanah seperti ini bentuk longsorannya. Jadi dia modelnya adalah membentuk lengkungan seperti ini, ya. Ada lengkungan seperti ini melengkuti ini tanah, ya. Ada rotasional seperti ini tanah, atau dia rayapan itu hanya tipis saja di permukaan, ya, longsor di permukaan yang mengakibatkan gerakan mendorong, ya, tapi dia tidak terlalu dalam. Nah, ini tanah. Kalau batu, yang ini batu, ya, batu yang seperti ini. Jadi modelnya dia tidak menggusur seperti ini, dia modelnya seperti ini. Ini dia bidang, membaji. Modelnya dia membaji nih, ya. Ini yang kita lihat. Ini bentuk longsornya ini nih. Nah, ini bentuknya dia membaji. Ini longsorannya. Ya, kondisinya adalah dia bentuknya membaji. Kemudian yang ini tuh kalau di tanah sebetulnya ini hampir mirip seperti ini yang di tanah. Tapi kalau di batuan merosot seperti ini, ya, kondisinya dia merosot seperti ini yang dinamakan dengan longsor bidang. Ini longsoran bidang nih, kayak gini, ini longsoran bidang, ya. Kemudian ada kondisi yang kalau materialnya itu tegak, perlapisannya seperti ini, ya, perlapisannya tidur seperti ini, kemudian dia jatuh-jatuh, ya, rontok seperti yang rontok, itu termasuk juga longsor, tapi itu namanya rockfall, ya, itu namanya rockfall. Nah, kalau ini dalam posisi horizontal, kalau dia dalam posisi vertikal ini, maka longsorannya itu dia akan jatuh seperti ini. Jadi si perlapisan ini, setiap lapisan ini akan jatuh. Nah, kondisi seperti ini yang dinamakan dengan longsoran guling, ya, toppling. Itu longsoran guling. Ini yang terjadi pada batuan. Ya, batuan itu jadi punya 1, 2, 3, dan satu lagi adalah untuk batuan yang sangat lapuk, ya, batuan yang sangat lemah, itu dia masuk ke dalam longsoran busur. Jadi ada
5. Tapi ini jarang dibahas ya, rockfall ini jarang dibahas. Jadi kita lebih membahas pada 1, 2, dan 3 ditambah dengan longsoran busur pada material batuan yang sangat hancur ya, sangat lunak gitu. Tapi kalau di tanah hanya ada longsoran busur dan rayapan ya. Jadi bentuk longsorannya itu berupa rayapan itu. Tapi nanti modelnya macam-macam, rayapan dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kalau yang terjadi di tambang biasanya seperti ini ya, materialnya. Nah, ini berarti apa? Ini terjadi longsoran ini longsoran baji yang seperti ini ya. Dia membentuk baji. Nah, ini kita bilang namanya longsoran baji. Nah, kalau ini longsoran yang bentuk busur ya. Ini longsoran yang berbentuk busur. Kemudian ini juga sama, membaji bentuknya ya. Hanya ini bentuk bajinya dalam bentuk yang besar. Nah, sekarang kalau kita lihat kayak gini, ini saat slope ini terdiri dari berapa bands, berapa jenjang? Coba dihitung, ini ada berapa jenjang kira-kira? 4 ya. Jadi kita lihat ini bahwa dia terdiri, ini jenjang pertama ya kan, ada kakinya, ada sudut lereng, ada tinggi lereng, ada lebar lereng. Ini jenjang kedua, ini jenjang ketiga, dan ini jenjang keempat. Berarti ada 4 jenjang di sini. Nah, nanti dalam perhitungan ya, kita akan pertama yang kita hitung adalah single slope-nya dulu ya. Single slope itu berarti kita hanya menghitung ini saja dulu, bagian ini, satu jenjang ini ya. Nah, satu jenjang ini nanti akhirnya akan dipakai untuk jenjang berikutnya, jenjang berikutnya. Sehingga kalau ini kebetulan ada 4 jenjang, maka nanti ada lagi perhitungan faktor keamanan untuk overall slope ya. Jadi ada yang digunakan untuk single slope dan untuk overall slope. Perhitungannya yang pertama adalah single slope dulu, setelah itu baru overall. Nah, kalau kita lihat ini, maka perhitungan untuk single slope berarti ini tadi ya, kita menghitung dari sini ke sini ya kan, kita menghitung dari sini ke sini, itu single slope. Tapi kalau overall slope, kita menghitung dari kakinya ini ya, kakinya yang di ujung sini diarahkan, pakai ini saya, dari kakinya di sini saya akan menghitung sampai sini, sampai puncaknya ini overall. Nah, berarti sudutnya adalah ini. Nah, ini overall slope ya. Overall slope itu berarti yang kita hitung adalah tingginya menjadi ini ya, tinggi keseluruhan dari slope-nya ini, dari 4 bands ini. Kemudian sudutnya adalah sudut yang ini. Ini sudutnya yang kita hitung ya. Ini untuk overall slope, menghitung overall slope dari kakinya ke crest, ke puncak sini. Nah, sekarang kalau yang single slope yang mana? Single slope itu kan berarti ini. Berarti saya akan menghitung untuk single slope-nya adalah sudut ini ya. Ini misalnya bentukan sudutnya di sini, saya pindahkan ke sini. Ini ya. Nah, berarti
single slope-nya adalah yang saya hitung tinggi ini, ya, tinggi si jenjangnya ini berapa, kemudian sudutnya itu yang ini, yang punyanya si ini. Nah, kira-kira sama nggak sudut yang dibentuk oleh overall dengan oleh single? Tidak sama, Bu. Ya, beda ya. Kalau kita ini, nah itu. Jadi nanti kita kalau mendesain, yang pertama kita desain dulu single slope dulu. Single slope. Terus kemudian setelah itu kita akan menggali seberapa dalam. Ya, misalnya single slope-nya itu per 6 meter. Ya, tingginya 6 meter, satu bench itu tingginya 6 meter dengan sudut 60 derajat misalnya itu ya. Nah, kalau kemudian kita akan menggali sekitar 30 meter, berarti untuk galian 30 meter saya akan membuat lereng sebanyak, ya, bench-nya itu slope, saya akan membuat slope sebanyak 5, ya enggak? Sekarang kita tahu tinggi desain kita untuk satu bench, ya, untuk satu slope ini adalah misalnya ya, ini saya ambil H-nya sama dengan 6 meter. Kemudian alfanya, sudut lerengnya itu saya ambil 60 derajat. Ini untuk single slope. Kemudian kita akan menggali, ya, ini sedalam 30 meter. Nah, berarti untuk galian sedalam 30 meter kita akan membuat berapa slope single? Berapa single slope? 5. 5. Berarti kita akan membuat 5 single slope. Nah, dari 5 single slope ini nanti akan tersusun seperti ini. Ya kan? Dia akan tersusun seperti ini. Maka kita akan membuat totalnya. Berapa tuh? H-nya udah pasti 30 meter. Karena dari sini ke sini, ya kan? Ini 30 meter. Kemudian sudutnya berapa? Nah, alfanya kita cari karena kita sudah tahu singlenya berapa. Singlenya kan dari sini. Nah, berarti semua ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Sehingga nanti totalnya berapa? Kalau kita melihat seperti ini, kira-kira total si sudut lereng yang overall ini lebih landai atau lebih curam? Lebih landai, ya. Jadi otomatis alfanya atau sudutnya nggak mungkin 60 lagi. Sudutnya pasti akan berubah menjadi misalnya jadi 45 misalnya. Ya tergantung nanti hasil desainnya, bisa dihitung lagi dari hasil desainnya. Gitu. Paham nggak untuk single slope dan overall slope? Paham nggak? Kalau nggak, kita ulang. Kalau paham, kita lanjut. Ada yang mau tanya? Karena ini kita harus fasih gitu loh. Kita harus jagoan lah untuk menghitung lereng-lereng ini. Mainan kita di sini, di lerengnya. Ada yang paham, silakan. Boleh. Ulang lagi. Ya. Oke. Juga saya. Ya, kenapa? Gitu. Ya, kenapa? Saya mau minta izin rekod boleh Kak Bu? Oh, Rik. Mau direkod? Boleh, sebentar saya itukan dulu. Saya matikan dulu bentar ininya. Karena saya harus kasih izin. Nah, nih ya yang mau itu ya, record ya. Oke, Ya Bu, saya. dulu. Oke.
silakan, udah. Kasih Bu. Yuk. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari kosong dulu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan single slope. Ya, single slope. Single slope ini dia terdiri dari geometrinya dulu. Geometrinya itu yang pertama adalah tinggi lereng. Terus yang kedua sudut lereng. Sudut lereng. Ini kita nggak bisa pakai simbol ya. Mana simbol? Nggak ada ya. Oke, nggak ada. Alfa aja saya tulisnya ya. Alfa. Terus yang ketiga ini hanya untuk membuat lebarnya saja ya. Tiga itu adalah lebar lantai atau puncak ya. Lebar lereng aja, saya tulisnya lebar lereng. Itu ya. Nah, ini berlaku untuk semua slope ya, bahwa geometri dari slope itu adalah geometri dari lereng itu adalah tinggi lereng, sudut lereng, kemudian bar lereng. Ya. Nah, untuk single slope berarti dia terdiri dari ini. Kenapa dia nggak mau? Sorry kehapus. Salah ngapus. Lereng. Kemudian sudut lereng. Kemudian lebar lereng. Oke. Kenapa dia nggak mau ya kalau dipakai untuk gambar? Oke. Saya putus-putus begini bikinnya. Oke ya, ini terpaksa diputus-putus. Nah, ini yang dimaksud dengan single. Jadi dia ada tinggi lereng, kemudian ada sudut lereng, alfa, kemudian ada lebar lereng. Ini single slope. Nah, kalau overall slope, ya, overall slope, ini berarti dia terdiri dari ini kok susah sih.
single slope-nya. Nah, kemudian kita buat yang berikutnya. Ini nggak enak kalau pakai itu ya. Ini misalnya saya buat 3 aja lah. Oke. Ini overall slope. Kalau menghitung single slope udah jelas alpha ini sama ini. Kalau menghitung overall slope berarti dihitung dari crest ini, dari kakinya ini ke puncak yang di sini, ke crestnya ini. Jadi dari sini nanti kita tarik garis ke sini. Nah, sehingga geometrinya menjadi yang ini, alfanya. Bukan yang ini lagi, alfanya. Atau saya ganti beta aja ya. Saya ganti ini jadi beta. Ini menjadi beta. Tingginya ini. Tingginya ini. Jadi ini merupakan tinggi total, tinggi keseluruhan dari 3 bench ini. 3 slope ini, ya kan? Tingginya adalah H, kemudian sudutnya menjadi beta, yang tadinya alfa, ya, yang tadinya alfa itu menjadi beta. Ini tadinya alfa, akhirnya dia menjadi beta. Jadi otomatis kalau untuk overall slope, ya, untuk overall slope maka sudutnya pasti akan lebih landai, ya, seperti itu.